adalah satu bencana kalau kebijaksanaan melarangmu untuk puas dengan diri sendiri dan selalu membuatmu tidak puas dan takut. Sedangkan keras kepala dan kebodohan memberikan sukacita dan kepastian kepada pemilik mereka. Nah, kalian yang merasa pinter, yang merasa bijaksana, punya ilmu, kok yo sambat terus, ndak puas terus dengan dirimu, kata Demotenya, itu bencana. Padahal orang-orang bodoh, orang keras kepala, orang ndak ngerti apa-apa, orang ngeyel itu hidupnya kok seneng-seneng ketawa-ketawa. Apa ndak kebalik? Gitu loh. Orang yang ndak ngerti apa-apa itu lebih gembira ternyata. Kalian yang ngaku pinter, ngaku bijaksana kok tiap hari ribut, ndak puas dengan hidupmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kata Demotenya itu saya ambil quotes dari beliau. Semua aspek hidup kita, fisik dan mental, itu layak direfleksikan. Tidak hanya ide-ide besar filsafat. Kita itu kan kayak ngaji filsafat ini bertahun-tahun kan sibuk dengan ide-ide besar filsafat. Lu kapan bahas dirimu sendiri? Hidup ini kan tentang kita masing-masing. Seolah-olah pikiranmu tidak ada harganya dibandingkan pikirannya Aristoteles, dibandingkan pikirannya Plato. Wong mereka merefleksi tentang hidup mereka sendiri. Berarti hidup kita itu sebenarnya juga layak kita refleksikan. Nah, makanya beliau nulis jenis isi itu yang isinya mengungkapkan tentang dirinya sendiri. Itu saya sebut kalimat awal di buku isi itu. Kepada pembaca, buku ini ditulis dengan niat baik. Dalam buku ini, aku ingin terlihat sesuai kenyataan diriku. Yang sederhana, alami, biasa. Tidak terlalu serius atau terlalu cerdas. Maksudnya tidak terlalu serius itu yang tidak terlalu mantep dalam atau terlalu gaya dengan akrobat-akrobat pemikiran. Tidak, wong saya cerita diriku saja apa adanya. Karena yang sedang aku gambarkan itu aku sendiri. Dan masalahnya ya tentang aku sendiri. Jadi ya aku ingin ngomong diriku apa adanya saja. Nah terus beliau ini kayak kumpulan tulisan. Mungkin beliau ini kayak, kalau hari ini mungkin beliau blogger pertama lah di seluruh dunia itu yang suka ngisi blog. Nah yang dikumpulkan jadi essays. Jadi ini gaya beliau. Jadi teman-teman boleh mengikuti teladannya Demotenya ini. Rajin nulis meskipun tentang diri kita sendiri. Tanpa harus punya target tinggi-tinggi, ini paling tidak untuk refleksi tentang diri kita. Bagian dari upaya mengenal diri kita sendiri. Nah, ini gaya Demotenya. Kita kan sering bingung untuk nyari titik pijakan gimana memahami diriku, tulis saja. Apa yang ada di pikiranmu tentang apa saja. Makanya di isi ini macam-macam isinya. Kadang lucu-lucu, kadang saru-saru, kadang aneh-aneh ya. Jadi silahkan kalau teman-teman nanti cari ya. Di googling mungkin ada yang terjemahan Inggrisnya. Jadi silahkan saja. Meskipun sebagian besar luar biasa isinya. Coba ya saya ambil contoh itu beberapa potongan dari isi. Misalnya yang nomor 1 itu. Ciri kebijaksanaan yang paling jelas adalah kegembiraan. Kita berfilsafat itu kan mencari kebijaksanaan, cinta kebijaksanaan. Kata Demotenya bijaksana itu gembira. Kok ada orang berpikir bijaksana kok merengut saja. Mentang-mentang filosof ndak iso guyu blas pokoknya. Ada apa-apa mencurang mikir terus. Malah ndak bijaksana. Justru orang itu kalau nemu kebijaksanaan
paham sesuatu, terbuka, tercerahkan, gembira. Jadi orang bijaksana berarti cirinya gembira. Oh, ini kan simpel gagasannya, tapi maknanya dalam. Karena kebenaran itu menggembirakan, kebijaksanaan itu menggembirakan. Kok malah ruwet, kok malah kacau hidup ini, kok malah tidak bisa senyum kita, malah tegang kita, malah marah kita. Karena kebijaksanaan itu kemungkinan belum sampai pada titik bijaksana. Mungkin hanya kebenaran saja, tapi belum bijaksana. Bijaksana itu selalu menggembirakan. Ya kayak mahasiswa itu loh, kalau nilainya jelek terus ngadep dosennya, Pak minta kebijaksanaannya Pak. Oh, itu kan kalau diberi kebijaksanaan oleh dosennya kan seneng dia. Jadi kebijaksanaan itu menggembirakan. Boleh dipraktekkan ini mumpung masanya ujian. Oke ya, itu contoh salah satu opini dari De Montaigne. Yang kedua, ini menarik. Saya lebih suka ditemani orang biasa. Sebenarnya terjemahan aslinya peasant. Peasant itu orang petani. Karena mereka tidak cukup terdidik untuk berpikir secara tidak benar. Kita itu sering dididik untuk berpikir secara tidak benar. Berpikir secara tidak benar itu, kita itu biasanya kaku dengan rumus-rumus berpikir. Padahal kadang-kadang rumus itu sudah tidak kontekstual lagi, tidak relevan lagi. Jadi kita kan setia. Pak, saya itu stoik loh Pak. Nanti ono apa-apa dikomentari versi stoik. Itu malah tidak bijaksana. Akhirnya membaca apa saja kita terdistorsi, terdistraksi gara-gara itu. Pak, saya ini alirannya eksistensialis loh Pak. Terus ono opo-opo membacanya wah secara eksistensialis, opo-opo gitu terus dia. Malah tambah ruwet. Mending orang biasa, katanya De Montaigne. Aku pengen gayanya orang biasa-biasa saja, lebih enak. Pikirannya lebih murni, lebih spontan, lebih jernih. Daripada yang sudah bulet, ruwet. Kayak orang-orang yang diajari mikir. Mikir itu kalau diajari kan kadang-kadang kita terus setia dengan rumusnya. Akhirnya tidak ngerti konteks, tidak ngerti situasi. Sehingga kadang-kadang malah mengacaukan pemahaman, mengacaukan situasi juga. Jadi, nah ini menarik juga, ini contoh saja. Ada lagi yang saya ambil itu dari ia yang menyusun argumennya dengan keributan dan perintah, menunjukkan bahwa pikirannya lemah. Jadi kalau ada orang punya gagasan, kok terus ditanya, dasarnya apa sih? Argumenmu apa? Jawabannya adalah dengan keributan dan perintah. Keributan itu ya mungkin marah-marah. Jadi yang lain dimarahi semua. Atau merintah-merintah. Pokoknya kamu ikut saja, tidak usah terlalu banyak mikir. Pokoknya itu kemungkinan pikiran itu lemah. Jadi pikiran yang kuat akan bisa meyakinkan dengan argumen. Bukan dengan keributan, dengan perintah. Jadi kalau ada orang mikir terus kita tanya, itu maksudmu apa sih? Sudah nggak usah tanya-tanya, nantang piye. Nah, itu kemungkinan pikirannya lemah. Siapa sih kamu itu berani-beraninya tanya, itu kemungkinan pikirannya lemah. Nah, itu contoh gayanya De Montaigne. Nah, itu yang nomor 4 menarik. Tidak seorang pun bebas dari bicara omong kosong. Satu-satunya kemalangan adalah melakukannya dengan sungguh-sungguh. Nah, orang itu kan ya ngomongin tidak serius terus. Kadang-kadang kita ngomong itu ya omong kosong aja. Iseng-iseng santai ngomong kosong. Sayangnya kita sering omong kosong secara serius. Iya. Rugi kita. Ya omong kosong ya santai aja. Tidak usah diambil hati, nggak usah diambil hati. Sama-sama omong kosongnya kok terus tawuran. Ngapain? Ya kan?
Kan banyak fenomena-fenomena itu kan, ini jane ya omong kosong aja, kira-kira besok kayak gimana itu. Tapi kok terus tawuran, gegeran, itu namanya ngomong kosong secara serius. Itu kan kayak kalau di Jawa Timur dulu saya ingat ada ceritanya Ludruk, itu kan ada Ludruk itu yang cerita, seandainya aku punya uang, aku akan beli kucing, ternak kucing. Yang satu, kalau aku punya uang, aku akan jualan ikan asin. Wah. Yang satu bilang, tapi nanti kucingmu diikat ya, biar tidak makan ikan asinku. Loh, kalau kucingku diikat, tidak ada orang lihat, tidak laku kucingku. Ya, ikan asinmu yang ditutupi. Oh, kalau ditutupi nanti yang beli siapa? Terus gegeran. Jadi, ini omong kosong yang secara serius. Kita sering begitu. Gitu loh. Hari ini kan banyak kan alegori semacam itu. Kira-kira pemilu yang akan datang aku suka yang ini, aku mau milih ini. Yang itu, oh enggak, kalau aku suka yang ini. Loh, kamu musuhku berarti. Oh ya tantang-tantangan kok. Wong yo itu masih kira-kira besok calonnya ya orang mesti nyalon. Tapi sekarang sudah tawuran. Nah ini namanya omong kosong. Secara sungguh-sungguh ngapain ya omong kosong, ya disikapi omong kosong saja, santai saja, jangan baper. Nah ini di Montaigne ya, bukan saya yang ngomong. Oke, terus itu juga menarik ya, keras kepala dan gigih memegang pendapat orang lain itu bukti paling baik dari kebodohan. Nah itu jadi kok ngeyel terus bela terlalu terikat pada satu pemikirannya orang, kemungkinan memang kita tidak mau mikir. Jadi itu bukti paling baik dari kebodohan. Masih ada lagi sebenarnya, tidak apa-apa ya, biar sekalian mumpung di bawah. Nah ini juga menarik. Adalah satu bencana kalau kebijaksanaan melarangmu untuk puas dengan diri sendiri dan selalu membuatmu tidak puas dan takut. Sedangkan keras kepala dan kebodohan memberikan sukacita dan kepastian kepada pemilik mereka. Nah, kalian yang merasa pinter, yang merasa bijaksana, punya ilmu, kok yo sambat terus, ndak puas terus dengan dirimu, kata Demotenya itu bencana. Padahal orang-orang bodoh, orang keras kepala, orang ndak ngerti apa-apa, orang ngeyel itu hidupnya kok seneng-seneng ketawa-ketawa. Apa ndak kebalik? Gitu loh. Orang yang ndak ngerti apa-apa itu lebih gembira ternyata. Kalian yang ngaku pinter, ngaku bijaksana kok tiap hari ribut, ndak puas dengan hidupmu. Takut macam-macam, tidak bisa menikmati hidup. Itu kata Demotenya, ini bencana kalau ada yang seperti itu. Kemudian dia bilang lagi, aku takut mata kita lebih besar dari perut kita, dan rasa ingin tahu kita lebih besar dari daya pemahaman kita. Segalanya kita pahami, tapi kita tidak dapat apa-apa kecuali angin. Ini mungkin menarik ya untuk hari ini. Hari ini itu kan kita ingin tahu segalanya, khususnya difasilitasi oleh media-media digital. Rasanya kita itu ngerti sangat banyak hal berkali-kali lipat. Tapi seperti angin. Seperti angin itu terus manfaatnya apa? Kita tidak pernah ngitung informasi ini gunanya apa untukku. Manfaat apa enggak? Ya kalau bahasa agama maslahat apa enggak? Apalagi lebih tinggi, barokah apa enggak? Itu lebih luas lagi. Kita tidak pernah ngitung itu. Itu kalau bahasanya Demotenya ini, mata kita lebih besar dari perut kita. Jadi, kalau lebih besar dari perut berarti kan apa? Belanja dari mata itu tidak muat di perut. Tidak muat di perut itu tidak bisa kita cerna. Buat apa? Informasi sebanyak itu buat apa? Apa saja kan hari ini kita telan. Berita tentang artis ini, tentang artis itu, tentang tokoh ini, orang itu, dan lain sebagainya. Kadang-kadang ya tidak penting.
rencananya mau cerai, kemudian ternyata tidak jadi cerai, sekarang selingkuh dengan siapa, itu gitu terus, kamu ikuti terus, kayak gitu kamu ikuti. Terus akhirnya apa? Kamu hanya dapat anginnya saja, kata De Montaigne. Buat apa? Baik. Nah itu juga menarik yang terakhir itu ya. Kalau doktermu menganggap tidak baik bagimu untuk banyak tidur, minum anggur, makan ini, makan itu, tidak boleh, kamu tidak usah khawatir. Aku carikan untukmu dokter yang lain. Jadi, ya kan kadang-kadang dunia kedokteran kan begitu. Jadi dokter ini bilang jangan banyak kopi ya, bla bla bla. Yang sana bilang lu kopi itu manfaatnya banyak terus. Jadi ya kamu nyari yang kamu butuh saja, yang kamu cocok saja, pilih saja yang mana yang enak ya. Jadi kata, dan ini sebenarnya mungkin termasuk sindiran pada manusia itu ya tergantung sudut pandang, cara berpikirnya macam-macam. Kamu ingin yang mana? Jadi kadang-kadang dalam hidup ini memang keinginan kita lebih dulu, tujuan kita lebih dulu. Baru setelah itu argumennya belakangan. Kecenderungan kita dulu, nanti alasannya belakangan. Kita tidak suka orang ini dulu, baru nanti alasannya belakangan. Atau suka dulu, alasannya belakangan. Ini sindirannya De Montaigne. Jadi seolah-olah kita itu bijaksana. Wah, orang ini bijaksana, alasannya panjang sekali. Aslinya yo alasan itu bukan alasan yang rasional, tapi alasan yang rasionalisasi. Bukan alasan yang benar, tapi alasan pembenaran. Karena sejak awal sudah memihak. Baik, itu contoh ya, semoga sudah mulai tergambar seperti apa gaya berpikirnya De Montaigne ini. Sekarang kita masuk, lebih sak jam rek pengantare. Nggak apa-apa lah, wong kenalan dengan tokoh baru. Kalau kemarin Aristoteles langsung gas masuk ke persahabatan karena sudah bolak-balik kita angkat. Tokoh ini baru pertama kali. Ya nanti di rekamannya kalau yang sudah kenal dipotong dari sini nggak apa-apa. Tentang sahabat. Nah, ini gayanya masih sama dengan gaya tulisan sebelumnya. Sebenarnya ini pengalaman pribadi saja dari seorang De Montaigne. Jadi saat beliau jadi penasehatnya parlemen, itu beliau punya sahabat akrab namanya Labuti. Labuti ini sayangnya meninggalnya masih muda, usia 30-an. Tapi ini sahabat kental sekali, plek, soulmate-nya. Nah, tentang sahabat ini loh sebenarnya ceritanya De Montaigne. Makanya beliau nulis On Friendship, tentang persahabatan. Jauh lebih ekstrim dibandingkan Aristoteles yang minggu lalu. Nanti kita lihat ya. Nah, kata De Montaigne, kalau ditanya sahabat itu apa? Sahabat itu satu pengalaman spiritual di mana jiwa menemukan dirinya terhubung dalam dua tubuh. Sedemikian rupa sehingga bahkan kematian tak lagi relevan. Jadi ini menarik definisinya ini. Jadi sahabat itu pengalaman hidup kita yang jenisnya spiritual. Berarti ketika kita bersahabat, di situ terjadi momen spiritualitas. Jadi momen spiritual itu berarti tidak sekedar fisik, tidak sekedar kesenangan jasmania. Ada relasi yang lebih tinggi dibandingkan itu. Sehingga bahkan kematian tidak lagi relevan. Ya mudahnya tidak terpisahkan meskipun ada kematian datang. Nah, sahabatnya tadi kan meninggal lebih dulu. Meskipun sahabatnya meninggal lebih dulu, ya masih terkenang terus. Jadi masih teringat terus. Nah,
Ini maka perbanyaklah sahabat. Makanya orang yang rajin silaturahim itu umurnya panjang. Kenapa? Dia rasanya hadir terus di kalangan sahabatnya. Orang yang banyak silaturahim itu kan berarti dia banyak temannya, banyak sahabatnya. Dikenang terus, diingat terus meskipun sudah meninggal lama. Itu bahasanya umurnya panjang. Baik, nah sahabat kata De Montaigne adalah tujuan dalam dirinya sendiri. Jadi yang seperti Aristoteles kemarin, sahabat hanya untuk kesenangan atau sahabat untuk tujuan tertentu, itu bukan sahabat. Sahabat itu tidak ada tujuannya. Tujuannya ya persahabatan. Dia bukan kendaraan untuk apapun. Bukan daripada sepi tak mencari sahabat, tidak begitu. Daripada tidak ada teman tak cari sahabat, tidak begitu. Sahabat itu tujuan untuk dirinya sendiri. Jadi, kenapa kamu bersahabat? Ya memang tujuanku untuk mencari sahabat, untuk punya sahabat. Jadi bukan, tidak ada tujuan-tujuan lain dari itu. Dan friendship is the highest degree of perfection in society. Jadi persahabatan itu level tertinggi dalam hidup bermasyarakat. Jadi kalau masih belum nyampe ke persahabatan itu biasanya masih untuk kesenangan atau pamrih-pamrih tujuan. Kalau sudah sahabat, sudah tujuan dalam dirinya. Ini mungkin kalau bahasa kita ya sudah tulus, sudah ikhlas. Jadi usahakan teman-teman punya circle apapun mencapai level perfection ini. Jadi kita semua sekarang sahabat. Tidak hanya di mulut, tapi dalam prakteknya juga. Meskipun nanti rumusnya De Montaigne agak khusus. Tidak sesederhana yang kita bayangkan. Tapi kita pahami dulu bahwa sahabat itu ternyata sesuatu yang sifatnya end in itself, tujuan dalam dirinya sendiri, dan puncaknya relasi. Kita lanjutkan. Nah, ini teori-teorinya. Yang pertama, persahabatan itu bukan sesuatu yang dikejar secara aktif, melainkan fenomena yang sulit dijelaskan, yang terjadi dalam dua orang, yang itu tanpa sengaja dan bukan pilihan. Sahabat itu enggak kok, kamu tak pilih jadi sahabatku ya, itu enggak. Ya kalau gitu ya biasanya ya bukan sahabat. Sahabat itu tiba-tiba muncul rasa saja. Ya mungkin awalnya kamu tak pilih begitu, kamu temanku, kamu temanku, tapi nanti salah satunya pasti ada yang kok nyambung sekali ya dengan dia. Rasanya kok klik banget ya, rasanya kok cocok sekali dengan dia. Jadi bukan kita yang merancang. Jadi kalau selama ini kita ngertinya cinta itu anugerah, sahabat itu juga anugerah. Jadi bukan sesuatu yang kita pilih-pilih, saya tak milih sahabat yang cakep ini saja, yang kuat ini saja, kalau bantu angkat-angkat lumayan, atau yang lain, enggak begitu. Jadi tiba-tiba saja di antara sekian banyak orang-orang yang berinteraksi dengan kita, ada yang nyantol. Tapi nanti beda ya dengan yang romantik, yang erotik, enggak. Ini memang ada rasa level, kalau bahasanya Aristoteles, filia kemarin, bukan eros. Ya, mungkin teman-teman yang punya bestie paham ya. Jadi iya, bestie mana? Jadi yang punya sahabat paham rasanya bagaimana nyambungnya diri kita dengan sahabat kita. Dan itu bukan sesuatu yang dirancang. Jadi rasa itu muncul begitu saja tanpa direkayasa. Tidak ada hubungannya dengan manfaat yang kita peroleh atau keuntungan apa dari dia, tidak. Klik saja, kita berkorban untuk dia, tidak masalah.
Bahkan saya yang susah, kamu yang seneng, tidak apa-apa. Kalau sudah sahabat, aku ujian nilaiku jelek, tidak apa-apa, asal nilaimu bagus, itu sahabat. Jadi kadang-kadang dikasih contekan malah nilaiku jatuh, kamu yang tak kasih contekan nilainya naik. Tidak apa-apa, wong kamu sahabat, kamu bestiku, tenang aja. Nah, jadi ini rumus pertama persahabatan, kata De Montaigne. Yang kedua, bersahabat itu bukan kepada sifat-sifatnya. Maksudnya apa? Tidak ada alasannya. Tetapi kepada orangnya. Jadi bukan bersahabat karena. Bersahabat karena itu belum sahabat. Karena kalau karenanya hilang, tidak jadi sahabat. Jadi bukan pada sifat-sifatnya, tapi pada orangnya sesuai kondisinya apa adanya. Jadi jangan cari alasan. Aku mau bersahabat denganmu. Apa ya yang membuatmu menarik? Kalau dicari-cari itunya atau nyari-nyari alasan, bukan sahabat. Kalau sahabat itu ya wis apa adanya kamu belahan jiwaku. Oke, nah itu sahabat yang sejati. Makanya ada quotes yang terkenal sekali dari De Montaigne tentang sahabat di bukunya On Friendship itu. Beliau bilang begini, kalau seseorang memaksaku untuk mengatakan mengapa aku menyukainya, aku merasa ini tidak dapat diungkapkan. Karena dia adalah dia, karena aku adalah aku. Jadi, mengapa sih kok sampai segitunya dengan Labuti misalnya? Susah jawabnya, ya karena aku begini, dia begitu, sesuai dirinya, aku sesuai diriku. Karena dia adalah dia, karena aku adalah aku. Jadi bukan syaratnya. Karena kalau ada syaratnya misalnya, oh karena dia ganteng, oh yang sana juga ganteng, yang situ juga ganteng, oh karena dia pinter, lumayan untuk nyontek-nyontek, bisalah. Enggak, kalau hanya pinter, yang lain mungkin banyak yang pinter juga. Nanti ada yang lebih pinter, ini sahabat ditinggalkan. Enggak ada passionnya kan. Tapi aku suka padanya karena dia adalah dia. Dan aku adalah aku. Makanya bisa nyambung. Jadi karena dia yang seperti itu apa adanya dan aku yang seperti adaku sekarang, itulah maka kita bisa bersahabat. Jadi memang tidak bisa dijelaskan. Berarti ya sama-sama ada rasa yang nyambung, yang klop. Inilah persahabatan. Jadi cari sahabat yang sejati, yang dia adalah dia, aku adalah aku. Tidak ada pamrih-pamrihnya, tidak ada tuntutan apapun. Nah, nanti De Montaigne punya teori tentang teman biasa dan teman sejati. Yang sahabat tadi ya yang teman sejati. Kalau teman biasa itu sekedar hubungan, sekedar kenal. Mungkin teman biasa itu kita menyebutnya kenalan saja. Jadi biasalah kita di kampus banyak kenalan, kita di kos-kosan banyak kenalan. Ini namanya ordinary friendship. Biasanya ordinary friendship inilah yang dasarnya utilitas atau konvensi. Bukan berarti keliru, ndak. Yo kita hidup ini ya selain butuh teman sejati juga butuh teman biasa. Dalam hidup ini banyak hal kita perlu teman. Meskipun ada yang sejati tadi. Kita butuh rekan kerja, kita butuh teman mahasiswa. Bayangkan kamu kuliah, tidak ada temennya, misalnya cuma sendirian di kelas, betapa ngerinya depan-depan sama dosen. Kuliah nyaman karena ada banyak kenalan, meskipun bukan sahabat, terus wong yo ndak pernah ketemu karena kemarin kuliahnya daring, tapi kan lebih nyaman, banyak temennya. Kerja juga begitu, banyak temennya. Ngaji ini misalnya kalian tidak ada temennya, sendirian berhadapan dengan saya. Oh, betapa saya akan males ngomong nantinya. Yang ada cuma kamu, Dok. Nah,
Jadi, alhamdulillah ada temen yang nemenin aku ngaji. Jadi kalau ngantuk di belakang tidak kelihatan. Bayangkan kalau sendirian, wow, mesti berjuang mati-matian nahan ngantuk. Yo, jadi ini ordinary friendship di masyarakat kerja bakti misalnya. Wah, saya tidak mau Pak kerja sama kalau tidak sahabatku, kalau tidak bestiku. Oh, kamu kalau di kampung ya kalau nyari itu tidak jadi kerja bakti nanti. Ordinary friendship juga penting. Meskipun tidak sedalam true friendship. Jadi persahabatan yang sejati. Jadi tadi saya bilang manusia itu makhluk sosial ya, antara lain kita perlu orang lain. Paling tidak sebagai ordinary friendship. Yang ini lewat konvensi-konvensi, utilitas itu manfaat yang kita terima. Jadi tidak harus sahabat yang mendalam. Tapi hidup ini jadi penuh makna kalau kita punya sahabat juga yang mendalam. Jadi ini konsep yang pertama, namanya ordinary friendship. Nanti ada true friendship. True friendship ini teman sejati. Ini yang tadi, yang didefinisikan tadi. Ini Labuti. Cirinya mudah, kata De Montaigne. Biasanya kalau sudah sahabat itu di depan kita dia perannya banyak. Kadang kayak saudara, kadang kayak bapak, kadang kayak teman, kadang koyok pacar. Kayak pacar jangan diartikan, wah nanti kalau cowok sama cowok berarti nggak normal, Pak. Nggak begitu. Kayak pacar itu misalnya perhatiannya, misalnya kepeduliannya dan lain sebagainya. Kayak ayah itu mungkin suka menasehati kalau kita melenceng. Kayak saudara, kayak teman. Jadi sahabat sejati itu dia multi peran. Tidak hanya sebagai teman, tapi dia akan berubah sesuai kebutuhan kita. Kadang jadi ayah, kadang jadi saudara, kadang jadi teman. Sesuai momen apa yang kita butuhkan. Itu kalau De Montaigne mencontohkan sahabatnya tadi, Labuti tadi. Nah, cirinya apa? Keutuhan, kesempurnaan, keunikan, dan spiritualitas. Jadi keutuhan itu tidak mungkin terpisah. Kesempurnaan itu ini perfect relation tadi. Unik itu khas. Tidak bisa disamakan dengan yang lain. Jadi sama-sama teman, tapi kalau dia beda. Kalau ditinggal dia bisa pening aku. Karena dia tadi sangat dekat denganku. Nanti minggu terakhir kita ketemu misalnya Maulana Jalaluddin Rumi. Beliau punya soulmate, sahabat sangat dekat, Syamsuddin At-Tabrizi. Sampai waktu ditinggal oleh sahabatnya ini sementara betapa galaunya, betapa stresnya. Nanti kita belajar di minggu terakhir. Bagaimana persaudaraan dalam tradisi sufisme. Tapi di tradisi filsafat barat seperti pikirannya De Montaigne ini namanya true friendship. Jadi tidak hanya untuk pacar kita itu memberikan segalanya, untuk sahabat versi ini juga begitu. Kadang-kadang lebih kita dulukan daripada misalnya kita punya pacar. Milih pacar apa sahabat? Nah itu kan kita dulukan sahabat. Atau sekalianlah sahabat dipacari sisan. Oke. Baik, jadi ini bedanya antara true friendship dan ordinary friendship. Kata De Montaigne, dalam persahabatan sejati yang aku sangat memahaminya karena aku ngalami langsung, aku memberikan diriku kepada temanku lebih dari aku menarik dia padaku. Maksudnya lebih dari aku menarik dia padaku itu, aku memberikan segalanya untuk dia, tapi aku tidak akan menunggu dia memberikan miliknya segalanya untukku. Tidak. Jadi aku tidak ada pamrih itu.
aku tidak hanya suka berbuat baik padanya, lebih daripada dia berbuat baik padaku. Bahkan juga lebih suka dia berbuat baik pada dirinya sendiri daripada kepadaku. Jadi dia tidak balas apa-apa, tidak masalah. Kalau dia berbuat baik untuk dirinya, bagiku itu kayak berbuat baik padaku. Kenapa? Karena aku dekat, karena aku suka padanya. Dia melakukan yang terbaik untukku ketika dia melakukan kebaikan untuk dirinya sendiri. Jadi kalau punya sahabat, ya dia melakukan untuk dirinya, misalnya sedang apa sekarang? Sedang santai-santai, istirahat. Oh ya silahkan istirahat. Istirahatmu untuk kebaikanmu itu sama dengan kamu berbuat baik padaku. Nah, itu saking dekatnya. Nah, nanti silahkan teman-teman cari ada ndak sahabat yang di level itu, yang teman-teman mau memberikan segalanya, yang bahkan ndak mikir aku. Wah, bajuku habis ya, yang bersih, pakai saja bajuku lah. Bajumu tinggal satu, aku ndak pakai baju ndak apa-apa. Ada ndak, seandainya ada ya yang kayak gitu. Itu berarti itulah true friendshipmu.